Pantai selatan Jawa memang menyajikan pemandangan alam yang indah. Warna biru terhampar sejauh mata memandang, deburan ombak menghantam batuan karang yang berdiri kokoh di sepanjang garis pantai berpasir putih. Salah satunya seperti yang bisa dinikmati di wilayah Gunung Kidul. Namun, di samping keindahan alamnya, pantai selatan Jawa juga menyimpan teror alam yang tak main-main. Sejumlah peristiwa alam berskala besar tercatat pernah terjadi. Adapun berbagai peristiwa kecelakaan laut yang melibatkan wisatawan, tak hanya mengancam keselamatan, namun juga bisa merenggut nyawa. Berikut sejumlah potensi alam bahaya di pantai selatan Jawa yang berhasil dirangkum Tribun Jogja. Pertama, tsunami. Para ahli paleotsunami percaya bahwa pantai selatan pernah dilanda peristiwa tsunami beberapa kali dalam rentang waktu yang cukup lama. Salah satu buktinya yakni adanya endapan tsunami purba di pesisir pantai Cilacap, Jawa Tengah, dan Pangandaran, Jawa Barat. Di Pangandaran ditemukan jejak tsunami yang diperkirakan terjadi pada 400 tahun lalu. Sementara jejak tsunami yang ditemukan di Lebak, Banten diperkirakan berumur 331 tahun dan 293 tahun. Artinya, tsunami tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1685 dan 1723. Jejak tsunami yang lebih tua juga ditemukan di selatan Jawa, yakni terjadi sekitar 1698 tahun lalu, 2785 tahun lalu, 374 tahun yang lalu, dan 3598 tahun lalu. Geolog dari ITB, Yan Rizal, memperkirakan deposit tsunami yang ditemukan di Cilacap dan Pangandaran memiliki kesesuaian umur sehingga diduga peristiwa tersebut terjadi pada saat yang sama. Bisa disimpulkan, wilayah yang dilanda tsunami meliputi Pangandaran dan Cilacap. Berdasarkan simulasi, saat tsunami tahun 1867, tinggi gelombang minimal 8 meter dan wilayah landaan tsunami-nya luas. Kedua, potensi gempa di selatan Jawa. Gelombang tsunami biasanya dipicu oleh gempa subduksi di dasar laut. Studi Rahma Hanifah dari pergerakan GPS berhasil menghitung potensi gempa di selatan Jawa berkekuatan magnitudo 8,2 dan 8,8. Temuan sejumlah deposit tsunami tua di pesisir selatan Jawa, yakni di Cilacap dan Pangandaran, juga secara langsung mengkonfirmasi soal potensi gempa besar tersebut. Ketiga, ombak pemangsa. Pakar geomorfologi Profesor Sunarto menyebutkan potensi bahaya terseret arus di pantai pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi dan mematikan. Hal ini terjadi karena adanya rip current atau arus retas yang biasanya terjadi di daerah pesisir yang memiliki embayment atau teluk, seperti Parangtritis yang berkeluk dan pantai-pantai lainnya di pesisir Gunung Kidul yang biasanya berbentuk teluk dengan berbatas batuan tinggi. Arus retas itu biasanya muncul di tengah cekungan pantai yang curam dan lokasinya bisa berpindah-pindah untuk pantai seperti Parangtritis. Sebagai informasi, arus retas adalah pantulan dari dua kekuatan gelombang yang menghantam pantai yang mengalir dari tepi pantai yang kembali ke laut. Keempat, tebing karang. Tebing karang di kawasan wisata pantai di wilayah Gunung Kidul memang sangat indah, tapi tebing-tebing ini pun cukup berbahaya. Konturnya sangat tajam hingga bisa melukai kaki tanpa alas. Ini juga bisa sangat membahayakan jika wisatawan terpeleset kemudian terbentur ke karang. Ancaman tebing karang lainnya yakni potensi karang yang ambrol, seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu, di mana tebing karang di Pantai Sadranan, Sidoarjo, Tepus, Gunung Kidul, longsor dan menimpa wisatawan yang berada di bawahnya. Tebing longsor ini juga pernah terjadi di Pantai Baron beberapa tahun sebelumnya. Demikian 4 potensi bahaya yang ada di kawasan pantai selatan Jawa. Oleh sebab itu, Anda harus tetap waspada untuk meminimalisir dampak ancaman bahaya tersebut.